Ini adalah kisah seorang nenek yang disiram oknum polisi pakai minyak goreng saat sedang berjualan di pasar. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini kisahnya. Kisah bermula dari Nenek Mariatun, seorang wanita tua yang setiap hari berjualan pisang dan berbagai macam buah-buahan di pasar tradisional. Dengan tubuhnya yang sudah renta, Nenek Mariatun tetap berusaha mencari nafkah dengan berdagang demi mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ia tinggal di rumah sederhana bersama anaknya, seorang guru swasta yang bekerja di desa tetangga. Sementara suaminya telah lama meninggal dunia, meninggalkan dirinya untuk berjuang seorang diri demi keberlangsungan hidup keluarganya. Saat pagi hari, Nenek Mariatun bangun lebih awal untuk menyiapkan dagangannya lebih pagi dari biasanya. Ia pergi ke pasar dengan langkah yang perlahan menuju pasar yang jaraknya tak jauh dari rumahnya. Setibanya di pasar, ia mulai menata buah-buahannya dengan rapi, berharap banyak pembeli yang datang hari itu. Suatu hari, di tengah-tengah ia berjualan, Nenek Mariatun merasa ingin menikmati pisang goreng makanan kesukaannya saat ia kecil. Dengan keinginan sederhana itu, ia pun pergi ke warung yang berada tak jauh dari tempatnya berjualan untuk membeli minyak goreng. Karena ia ingin membuat pisang goreng dalam jumlah banyak agar bisa berbagi dengan tetangga, ia memutuskan untuk membeli minyak dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Ia pun membawa beberapa botol minyak goreng dan meletakkannya di dekat lapaknya sebelum pulang ke rumah. Di sisi lain, di tengah kesibukan pasar yang ramai, sekelompok polisi yang dipimpin oleh polisi Budi memasuki area pasar sedang melakukan razia minyak goreng oplosan. Mereka telah menerima laporan bahwa ada oknum pedagang yang menjual minyak oplosan di pasar tersebut, sehingga mereka harus turun langsung untuk memastikan kebenarannya. Dengan seragam resmi dan sikap tegas, mereka berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, memeriksa setiap kios yang menjual minyak goreng. Setiap pedagang yang menjual minyak goreng tak luput dari perhatian mereka. Polisi Budi dan timnya berhenti di beberapa kios. Mereka memerhatikan minyak goreng dan bertanya kepada para pedagang tentang asal-usul minyak yang mereka jual. "Apakah minyak ini asli atau oplosan?" tanya salah satu petugas kepada seorang pedagang sembako. Pedagang itu dengan gugup menunjukkan merek dan segel resmi minyak yang dijualnya. Polisi memeriksa botol minyak satu persatu, memastikan tidak ada tanda-tanda minyak oplosan. Mereka terus bergerak ke kios berikutnya, melakukan pemeriksaan yang sama, hingga akhirnya langkah mereka terhenti saat melihat sebuah lapak kecil milik seorang nenek tua. Lapak itu tampak sederhana, penuh dengan susunan pisang, mangga, jeruk, dan berbagai buah-buahan lainnya. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian polisi Budi di sudut lapak tersebut. Terlihat beberapa botol minyak goreng yang baru saja dibeli oleh Nenek Mariatun. Polisi Budi mulai merasa curiga. Mengapa seorang penjual buah memiliki begitu banyak minyak goreng di lapaknya? Dengan penuh kewaspadaan, ia berjalan mendekati lapak tersebut, diikuti oleh beberapa anak buahnya. Tatapannya tajam, penuh dengan kecurigaan. Setibanya di depan lapak, ia menatap Nenek Mariatun yang sedang sibuk merapikan dagangannya. Ia lalu membuka mulutnya dan mulai bertanya dengan nada yang tegas. "Ibu, dari mana minyak-minyak ini? Apa ibu menjual minyak goreng di sini?" tanyanya dengan nada tinggi. Nenek Mariatun, yang terkejut dengan pertanyaan itu, mengangkat wajahnya dan menatap polisi tersebut dengan bingung. Ia tidak menyangka bahwa minyak yang baru saja ia beli bisa menarik perhatian aparat. "Minyak ini saya beli di warung sebelah, Nak. Saya tidak menjual minyak goreng, saya hanya berjualan pisang dan buah-buahan," jawabnya dengan suara bergetar. Namun jawaban itu belum cukup bagi polisi Budi. Kecurigaannya semakin besar, dan ia mulai memeriksa lapak tersebut dengan lebih teliti. Matanya meneliti botol-botol minyak goreng yang tergeletak di samping susunan buah-buahan. Ia semakin curiga, merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Ia lalu memberi isyarat kepada salah satu anggotanya untuk membawa contoh minyak goreng yang mereka yakini asli, yang sebelumnya mereka dapatkan dari kios yang sudah diperiksa. Seorang petugas segera kembali dengan sebotol minyak goreng asli. Polisi Budi mengambil botol itu, lalu membandingkannya dengan minyak goreng yang ada di lapak Nenek Mariatun. Ia mengangkat kedua botol itu sejajar, memperhatikan warna dan kejernihan minyak di dalamnya. Perlahan, alisnya berkerut. "Coba lihat ini," katanya kepada anak buahnya sambil menunjuk perbedaan warna kedua minyak tersebut. Minyak goreng di tangan kirinya, yang ia yakini asli, tampak lebih jernih dengan warna kuning keemasan. Sementara minyak goreng yang ada di lapak Nenek Mariatun terlihat sedikit lebih pekat dan keruh. "Kenapa warnanya beda?" gumamnya sambil menggelengkan kepala. Ia memiringkan botol-botol itu, memperhatikan bagaimana minyak di dalamnya bergerak. Perbedaan warna semakin jelas. Rasa curiganya semakin kuat. Ia berpikir bahwa ini mungkin minyak oplosan yang sedang mereka cari. Dengan sorot mata tajam, ia kembali menatap Nenek Mariatun, yang masih berdiri dengan wajah penuh kebingungan. "Ibu, kenapa minyak ini berbeda dari minyak yang asli?" tanyanya dengan nada yang lebih keras. Nenek Mariatun yang sejak tadi diam, mulai merasa takut. Ia mengernyitkan dahi dan mencoba melihat minyak yang dimaksud. "Saya tidak tahu, Nak. Minyak itu saya beli di warung sebelah, seperti biasa," jawabnya dengan suara bergetar. Namun jawaban itu tidak membuat polisi Budi puas. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh nenek tua ini. Ia pun semakin mendesak, menatapnya dengan curiga, dan mulai menginterogasi lebih lanjut. Sementara itu, beberapa pedagang di sekitar mulai memperhatikan kejadian ini. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya mengapa Nenek Mariatun diinterogasi oleh polisi. Namun, tak satu pun berani mendekat atau membela, takut ikut terlibat dalam masalah. Polisi Budi merasa inilah momen penting dalam razia ini. Jika benar minyak ini adalah oplosan, maka ia telah menemukan pelakunya. Ia mulai berpikir untuk membawa Nenek Mariatun ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi Budi semakin kehilangan kesabaran. Ia merasa Nenek Mariatun menyembunyikan sesuatu. Wajahnya semakin tegang, matanya menatap tajam ke arah nenek tua yang berdiri gemetar di hadapannya. "Ibu, jangan coba-coba berbohong. Kami sudah menemukan minyak goreng yang berbeda warnanya di lapak ini. Lebih baik segera mengaku sebelum semuanya semakin sulit," bentaknya dengan nada tinggi. Nenek Mariatun menggelengkan kepala, matanya mulai berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia kembali mencoba menjelaskan. "Nah, demi Tuhan saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya membeli minyak itu untuk memasak di rumah. Saya tidak pernah menjual atau mencampur minyak goreng. Saya hanya berjualan pisang dan buah-buahan." Namun, bukannya mendengarkan, polisi Budi semakin geram. Ia merasa sedang dipermainkan oleh seorang nenek tua. Dengan emosi yang memuncak, ia melangkah lebih dekat, menatap Nenek Mariatun dengan penuh tekanan. "Jangan berbohong, kami sudah menangkap banyak pelaku oplosan yang awalnya juga berpura-pura tidak tahu apa-apa," bentaknya sambil mencengkram lengan Nenek Mariatun dengan kasar. Nenek Mariatun terkejut. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi tubuhnya sudah lemah dimakan usia. Tangannya yang kurus tak berdaya menghadapi genggaman kuat polisi Budi. Para pedagang yang melihat kejadian itu mulai panik. "Pak polisi, jangan kasar. Itu nenek-nenek," seru seorang pedagang. "Lepaskan dia. Dia tidak bersalah," tambah pedagang lainnya. Namun polisi Budi tak peduli. Dengan penuh amarah, ia mendorong tubuh lemah Nenek Mariatun hingga wanita tua itu kehilangan keseimbangan. Tubuh Nenek Mariatun terjatuh keras ke tanah. Lutut dan tangannya menghantam permukaan kasar jalanan pasar. Napasnya memburu,
Tubuhnya terasa nyeri luar biasa. Wajahnya yang penuh keriput menunjukkan ekspresi kaget dan kesakitan. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu langsung berteriak, "Pak polisi, ini sudah keterlaluan." Beberapa orang langsung berlari mendekati Nenek Mariatun, berusaha membantunya bangkit. Namun, tubuhnya begitu lemah. Ia tetap tergeletak di tanah, matanya sedikit sayu karena syok. Di tengah keheningan yang mencekam setelah tubuh lemah, Nenek Mariatun terjatuh ke tanah. Beberapa pedagang mulai kehilangan kesabaran. Mereka tidak bisa lagi diam melihat ketidakadilan terjadi di depan mata mereka. Salah satu pedagang, Pak Hasan, yang sejak tadi hanya menyaksikan dengan gelisah, akhirnya melangkah maju dengan ekspresi marah. Ia adalah salah satu pedagang yang sudah lama mengenal Nenek Mariatun dan melihat wanita tua itu diperlakukan dengan kasar oleh aparat membuat darahnya mendidih. "Pak polisi, Anda sudah keterlaluan. Itu nenek tua. Kenapa harus pakai kekerasan?" Serunya dengan suara lantang. Pedagang lain ikut maju. "Iya, kalaupun mau periksa, lakukan dengan baik-baik. Jangan main kasar," teriak Bu Siti, pemilik warung beras. Beberapa pembeli yang awalnya hanya menonton dari jauh mulai berkumpul, membentuk kerumunan yang semakin besar. Wajah-wajah mereka menunjukkan kemarahan, ketidaksetujuan, dan rasa iba terhadap Nenek Mariatun. Namun, polisi Budi tetap berdiri dengan sikap angkuh. Ia melipat tangannya di dada, menatap dingin ke arah para pedagang yang mulai berani melawannya. Dengan nada tinggi dan penuh arogansi, ia berkata, "Diam kalian! Ini urusan polisi, tidak ada yang boleh ikut campur. Kalau ada yang berani menghalangi, saya anggap mengganggu penyelidikan." Kata-katanya seperti bensin yang disiram ke api. Para pedagang semakin marah. "Menyelidiki apa? Jelas-jelas Nenek Mariatun bukan pelakunya," bentak seorang pemuda yang berjualan ayam potong. "Kami semua saksi. Beliau tidak mungkin mengoplos minyak goreng. Anda salah orang," tambah seorang ibu-ibu yang membawa belanjaannya. Namun, polisi Budi tetap tak bergeming. Wajahnya dipenuhi kesombongan, seolah ia adalah satu-satunya pihak yang benar. Dengan suara lantang, ia menegaskan, "Saya yang berwenang di sini. Siapapun yang berani membantah akan saya bawa ke kantor." Para pedagang semakin bergejolak. Beberapa orang sudah mengepalkan tangan mereka, geram melihat keangkuhan polisi Budi. Suasana pasar yang sebelumnya ramai oleh transaksi jual-beli, kini berubah menjadi ajang protes atas ketidakadilan. Meskipun para pedagang sudah berusaha membela Nenek Mariatun, polisi Budi tetap teguh pada keputusannya. Dengan arogan, ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Nenek Mariatun ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut. "Bawa dia ke kantor. Kita akan periksa lebih lanjut," perintahnya dengan nada tegas. Nenek Mariatun hanya bisa pasrah. Tubuhnya yang masih terasa sakit akibat terjatuh tadi, kini semakin lemas. Dengan langkah tertatih, ia dibantu berdiri oleh beberapa pedagang sebelum akhirnya dibawa ke mobil patroli. Warga pasar hanya bisa menatap dengan perasaan campur aduk, kesal, marah, dan iba. Sesampainya di kantor polisi, Nenek Mariatun langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Ia duduk di kursi kayu tua dengan tangan gemetar. Polisi Budi duduk di depannya, menatapnya dengan sorot mata tajam. Beberapa anggota polisi lain juga berada di ruangan itu, siap mencatat setiap jawaban yang diberikan oleh Nenek Mariatun. "Sekarang jawab dengan jujur, Bu," kata polisi Budi dengan nada menekan. "Dari mana Anda mendapatkan minyak goreng itu?" Dengan suara lemah tapi tetap tenang, Nenek Mariatun menjawab, "Saya beli di warung sebelah tempat saya berjualan, Nak. Saya ingin menggoreng pisang di rumah, makanya saya beli banyak." Polisi Budi menatapnya curiga. "Siapa yang menjual minyak itu kepada Anda?" "Bu Sri, pemilik warung. Sudah lama saya langganan beli di sana," jawab Nenek Mariatun dengan polos. Polisi Budi menghela napas panjang.
Ia lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memeriksa latar belakang warung tersebut. Sementara itu, ia melanjutkan interogasi. "Kenapa warna minyaknya berbeda dengan minyak yang asli?" tanyanya dengan nada lebih keras. Nenek Mariatun mengerutkan dahi, berusaha mengingat. "Saya tidak tahu, Nak. Saya tidak mengerti soal minyak goreng. Saya hanya membelinya untuk kebutuhan di rumah." Salah satu polisi yang duduk di pojok ruangan mulai merasa bahwa interogasi ini terasa janggal. Ia memperhatikan ekspresi Nenek Mariatun, yang terlihat tulus dan bingung. Ia pun berbisik kepada rekannya, "Ini nenek sudah tua, mana mungkin dia melakukan pengoplosan? Kayaknya kita salah orang." Pemeriksaan terus berlangsung, tetapi tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Nenek Mariatun terlibat dalam kasus pengoplosan minyak goreng. Tidak ada saksi yang melihatnya melakukan tindakan mencurigakan. Tidak ada alat atau bahan oplosan di lapaknya, dan minyak yang ia beli pun ternyata berasal dari warung biasa yang tidak pernah memiliki riwayat menjual minyak ilegal. Setelah hampir 1 jam diinterogasi, akhirnya atasan polisi Budi, seorang perwira tinggi yang mengetahui kasus ini, masuk ke dalam ruangan dengan wajah serius. "Apa hasilnya?" tanyanya. Salah satu petugas yang bertugas mencatat hasil pemeriksaan berdiri dan melapor. "Tidak ada bukti, Pak. Nenek ini hanya membeli minyak untuk keperluan pribadi. Tidak ada indikasi bahwa beliau melakukan pengoplosan." Sang perwira menatap polisi Budi dengan tatapan tajam. "Jadi, kamu membawa seorang nenek tua yang tidak bersalah ke kantor, menggunakan kekerasan di tempat umum, dan sekarang ternyata dia tidak bersalah?" Polisi Budi terdiam. Wajahnya memerah. Ia tahu dirinya dalam masalah besar. Di luar kantor polisi, para pedagang pasar yang mengetahui Nenek Mariatun ditahan mulai berkumpul. Mereka menunggu dengan penuh harap agar nenek yang mereka cintai bisa segera dibebaskan. Dan tak lama kemudian, kabar itu datang. Nenek Mariatun dinyatakan tidak bersalah. Di sisi lain, di sebuah ruangan kecil di kantor pengelola pasar, seorang pria paruh baya sedang duduk di depan layar monitor. Matanya menatap lekat-lekat pada rekaman CCTV yang baru saja ia putar ulang. Wajahnya menegang saat melihat adegan yang terjadi beberapa saat lalu di pasar. Di layar, tampak jelas bagaimana polisi Budi berteriak-teriak, menuduh Nenek Mariatun tanpa bukti yang kuat. Gerak-geriknya arogan, penuh kesewenang-wenangan. Lalu, momen yang paling mengejutkan, polisi Budi mendorong tubuh renta Nenek Mariatun hingga jatuh tergeletak di tanah. "Astaga!" gumam pria itu, matanya membelalak tak percaya. Ia adalah Pak Joko, kepala pengelola pasar yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di sana. Ia telah bekerja bertahun-tahun dan sudah mengenal semua pedagang, termasuk Nenek Mariatun. Melihat seorang nenek tua diperlakukan dengan kasar seperti itu, membuat darahnya mendidih. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Joko segera meraih ponselnya dan menghubungi rekannya, seorang staf keamanan pasar bernama Dani. "Dani, cepat ke kantor pengelola sekarang. Kita punya masalah besar." Tak lama kemudian, Dani masuk ke ruangan dengan napas sedikit terengah-engah. "Ada apa, Pak?" tanyanya heran. Pak Joko menunjuk ke layar monitor. "Lihat ini." Dani memperhatikan rekaman itu dengan serius. Saat melihat bagian di mana polisi Budi mendorong Nenek Mariatun hingga jatuh, rahangnya mengeras. "Ini tidak bisa dibiarkan, Pak. Polisi itu sudah bertindak di luar batas," serunya geram. Pak Joko mengangguk tegas. "Aku akan menghubungi pihak berwenang. Kita tidak bisa diam saja. Polisi Budi harus bertanggung jawab atas tindakannya." Tanpa ragu, Pak Joko segera menghubungi pihak kepolisian yang lebih tinggi, mengirimkan rekaman CCTV sebagai bukti kekerasan yang dilakukan oleh polisi Budi. Ia juga menghubungi beberapa rekan media yang sering meliput berita di pasar, memberitahu mereka bahwa ada tindakan sewenang-wenang yang harus diketahui publik. Sementara itu, di luar kantor pengelola,
Para pedagang sudah mulai mendengar kabar bahwa rekaman CCTV pasar telah merekam tindakan keji polisi Budi. Mereka semakin bersemangat untuk menuntut keadilan bagi Nenek Mariatun. Setelah mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan dengan jelas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi Budi terhadap Nenek Mariatun, Pak Joko segera menyerahkannya ke pihak berwenang. Rekaman itu dikirim ke kantor kepolisian setempat sebagai bukti pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang. Namun, di luar dugaan, rekaman itu juga mulai menyebar luas di media sosial. Seorang staf keamanan pasar yang marah atas kejadian tersebut mengunggah video itu ke internet. Dan dalam hitungan jam, ribuan orang sudah menontonnya. Di berbagai platform media sosial, masyarakat mulai mengecam tindakan polisi Budi. Ini tidak bisa dibiarkan. Polisi seharusnya melindungi rakyat, bukan menyakiti orang tua, tulis seorang pengguna Twitter. Kasihan Nenek Mariatun. Bagaimana bisa seorang polisi tega melakukan kekerasan seperti ini? Komentar netizen lainnya. Berbagai berita daring mulai meliput kejadian ini. Bahkan beberapa aktivis hak asasi manusia dan pengacara ikut angkat suara, meminta agar tindakan tegas segera diambil terhadap polisi Budi. Di kantor kepolisian, suasana tegang. Atasan polisi Budi, Komisaris Haris, telah menerima laporan lengkap beserta rekaman CCTV. Wajahnya dingin saat menonton ulang video tersebut. Setelah memastikan semua bukti sudah cukup, ia segera memanggil polisi Budi ke ruangannya. Ketika polisi Budi masuk, ia sudah bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan tajam Komisaris Haris membuatnya merasa tidak nyaman. "Budi, duduk!" Polisi Budi duduk dengan gelisah. "Ada apa, Pak?" Tanyanya dengan nada dibuat setenang mungkin. Komisaris Haris meletakkan sebuah tablet di atas meja, lalu menekan tombol play. Rekaman CCTV mulai diputar, memperlihatkan dengan jelas bagaimana polisi Budi menuduh Nenek Mariatun tanpa bukti, mendorongnya hingga jatuh, dan tetap bersikap angkuh, meskipun para pedagang mencoba membela nenek tersebut. Setelah video selesai, Komisaris Haris menatapnya tajam. "Apa ini, Budi? Jelaskan." Polisi Budi menelan ludah. "Pak, itu hanya kesalahpahaman. Saya hanya menjalankan tugas saya. Saya curiga karena minyak goreng di lapaknya berbeda dari yang asli." "Kesalahpahaman?" Suara Komisaris Haris meninggi. "Kesalahpahaman macam apa yang sampai membuat seorang nenek jatuh tergeletak?" "Lihat video ini baik-baik, Budi. Ini bukan sekadar salah paham. Ini penyalahgunaan wewenang. Dan sekarang, seluruh masyarakat mengetahuinya." Polisi Budi mulai panik. "Tapi Pak, saya hanya berusaha menegakkan hukum." Komisaris Haris menyela dengan nada tegas. "Menegakkan hukum bukan dengan cara kekerasan terhadap rakyat kecil, apalagi seorang nenek tua yang bahkan tidak terbukti bersalah." Polisi Budi terdiam. Ia tak bisa lagi membela diri. Bukti terlalu jelas. Publik sudah marah. Karirnya kini berada di ujung tanduk. Komisaris Haris menghela napas berat. "Saya tidak punya pilihan, Budi. Mulai hari ini, kamu dicopot dari jabatanmu. Investigasi lebih lanjut akan dilakukan, dan jika terbukti bersalah, kamu bisa menghadapi sanksi lebih berat." Polisi Budi terhenyak. Wajahnya pucat. "Pak, mohon beri saya kesempatan." Namun, Komisaris Haris hanya menggeleng. "Kesempatan sudah kamu buang saat kamu bertindak sewenang-wenang. Sekarang, tanggung jawab atas perbuatanmu." Di luar kantor kepolisian, berita pemecatan polisi Budi mulai menyebar. Masyarakat merasa keadilan mulai ditegakkan. Nenek Mariatun akhirnya mendapatkan pembelaan yang layak. Namun, bagi polisi Budi, ini adalah awal dari kejatuhannya. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan internal, keputusan resmi akhirnya dikeluarkan. Polisi Budi dicopot dari jabatannya dan akan diproses secara hukum atas perbuatannya. Keputusan ini diumumkan secara langsung oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers.
Kami menegaskan bahwa setiap anggota kepolisian yang menyalahgunakan wewenangnya akan diberikan sanksi tegas. Polisi Budi telah terbukti melakukan tindakan kekerasan yang tidak profesional dan telah resmi dicopot dari jabatannya, kata juru bicara kepolisian di hadapan wartawan. Kabar ini dengan cepat menyebar ke masyarakat. Banyak yang merasa lega bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, bagi Nenek Mariatun, luka yang ia alami, baik secara fisik maupun emosional, tidak bisa hilang begitu saja. Beberapa hari setelah insiden tersebut, seorang pejabat dari kepolisian beserta perwakilan dari pemerintah daerah datang langsung ke pasar untuk menemui Nenek Mariatun. Mereka ingin menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas kejadian yang telah menimpanya. Di lapaknya yang sederhana, Nenek Mariatun duduk dengan tenang. Warga pasar berkumpul di sekeliling, ingin melihat langsung momen ini. Salah satu pejabat, seorang pria berseragam dengan pangkat tinggi, menundukkan kepala di hadapan Nenek Mariatun. Kami atas nama kepolisian meminta maaf sebesar-besarnya atas perlakuan yang tidak pantas yang Anda alami. Kami sangat menyesal atas kejadian ini dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang lagi. Nenek Mariatun menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara lembut, ia berkata, "Saya ini hanya orang kecil, Nak. Saya tidak pernah menyangka bisa mengalami kejadian seperti ini. Saya hanya ingin berjualan dengan tenang." Seorang pejabat dari pemerintah daerah menimpali, "Kami memahami perasaan Ibu. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah akan memberikan bantuan kepada Ibu sebagai kompensasi atas kejadian ini." Warga pasar yang sejak awal mengikuti kasus ini memberikan dukungan penuh kepada Nenek Mariatun. Saat mendengar bahwa ia akan mendapatkan bantuan, mereka bersorak dan bertepuk tangan. "Hidup Nenek Mariatun!" seru salah satu pedagang. Para pedagang pun berinisiatif mengumpulkan donasi kecil-kecilan sebagai bentuk solidaritas. Mereka ingin memastikan bahwa Nenek Mariatun bisa tetap berjualan tanpa merasa takut lagi. Pihak kepolisian juga berjanji akan meningkatkan pengawasan dan memastikan tidak ada lagi oknum yang bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil. Hari itu, meskipun Nenek Mariatun telah mengalami kejadian yang menyakitkan, ia merasa dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya. Baginya, keadilan akhirnya datang, meskipun harus melalui jalan yang panjang dan penuh cobaan. Dan sejak hari itu, pasar kembali menjadi tempat yang aman dan damai bagi semua pedagang. Itulah kisah seorang polisi yang dicopot dari jabatannya akibat menganiaya seorang nenek penjual pisang. Semoga kisah tersebut dapat menjadi pelajaran kita semua. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalian di posisi nenek tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.